Oke, silakan Deva, soalnya. 25x kuadrat Ya. dikurang 75x dikurang 100. Gini ya. Oke, baik anak-anak. Dari sini kita bisa menyederhanakan bentuk persamaan ini. Menggunakan dasar apa? Menggunakan dasar bahwa kedua ruas itu dalam sebuah persamaan kita bisa bagi, boleh dikali, boleh ditambah, boleh dikurang. Asal ruas kiri dan kanannya diperlakukan sama. Jadi kalau mau dibagi, ya dibagi dengan bilangan yang sama antara ruas kiri dan kanan. Nah, Ibu lihat di sini, 25, 75, dan 100 itu bisa dibagi 25. Seandainya pun kamu nggak kepikir 25, misalnya kepikir 5, boleh bagi 5 dulu. Nanti dilihat lagi, kalau masih bisa dibagi ya dibagi lagi. Jadinya minimal mengecilkan koefisien dari persamaannya dan itu akan sangat memudahkan dalam memfaktorkan nanti. Ya. Nah, di sini karena Ibu sudah menemukan bisa dibagi 25, maka Ibu bagi semuanya dengan 25. Hasilnya ditulis di bawah setelah dibagi 25 jadinya apa? Ya. Maka di sini jadi apa? X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan kita cari ya, pakai warna yang berbeda. Berarti kan A-nya berapa? A-nya 1, B-nya berapa? Min 3, C-nya? Min 4. Min 4. Sehingga di sini kita cari AC-nya berarti berapa AC-nya? AC-nya min 4 ya. Ya. Jadi di sini kita cari PQ-nya. Kebetulan karena A-nya 1, kita bisa langsung ya. Karena kan nanti per 1 ya. Jadi kita langsung cari PQ-nya. Berapa kalau dikali hasilnya min 4 gitu kan. Kalau ditambah hasilnya sama dengan B-nya. B-nya itu min 3. Karena minus hasil perkaliannya pasti positif sama negatif. Kita cari yang kalau dikali hasilnya 4, punya selisih 3. Berapa sama berapa? Berapa dan berapa? 1 dan 4. Bu, kalau 2 sama 2 gimana? Nah, 2 sama 2 itu selisihnya bukan 3, tapi 0. Jadi harus memenuhi semuanya ya. Syarat dua-duanya ini harus terpenuhi. Bahwa kalau dikali hasilnya AC, kalau dijumlah hasilnya B. Nah, di sini karena yang diminta negatif 3 hasil selisihnya, berarti harus banyakkan negatifnya ya. Maka di sini yang negatif 4, yang positif 1. Langsung, ya. Ini ya, X, langsung ya. 1 per 1 ya, per 1 tidak Ibu tulis, karena per 1 sama dibagi 1, hasilnya bilang itu sendiri. Langsung PQ-nya masuk, plus 1 kurang 4. Jadi langsung bisa kalau A-nya 1. Maka kita dapatkan X tambah 1 sama dengan 0, atau X kurang 4 sama dengan 0. Maka didapat X satunya sama dengan berapa? Negatif 1. X2-nya berapa? 4. Nah, di sini yang diminta himpunan penyelesaian atau akar-akar? Akarnya ya. Kita jawab. Jadi, titik 3 ini bisa mewakili kata jadi. Ya, 3 yang bentuk segitiga ya. Jadi, akar-akarnya adalah titik 2 berapa? Min 1,4. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat tadi nomor berapa lagi? Nomor 10 ya. Nomor 10. Minta tolong Daniel. Bacakan Daniel, nomor 10. 3x kuadrat. Ya. 3x kuadrat sama dengan 9x tambah 12. Oke, jadi ingat dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, kita harus membuat bentuknya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti harus kita buat salah satu ruasnya adalah 0. Ya, maka kita pindahkan semuanya, pindahkan ke ruas kiri. Kenapa Ibu pindahkan ke ruas kiri? Sebenarnya pindah ke ruas kanan boleh. Cuma Ibu lihat koefisien X kuadratnya ini positif. Jadi lebih mudah kalau koefisiennya positif ketimbang negatif. Maka Ibu pindahkan semua ke ruas kiri. Ya.
Maka menjadi, ingat pindah ruas harus jadi lawan. 9X-nya positif, pindah ke kiri maka negatif. Karena negatif berarti dikurang ya. Dikurang 9X, 12-nya juga positif. Pindah ke kiri menjadi lawan, yaitu negatif menjadi dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang, bisa dibagi nggak nih? Bisa. Bisa, Bu. ya. Jadi kita bisa di sini, kita bagi dengan berapa? 3. Jadi Bagi kamu 3. harus, harus waspada kalau dapat gini. Ada yang bisa dibagi nggak? Bisa disederhanakan nggak? Gitu. Lihat, bisa dibagi bilangan yang sama nggak? Jadi itu akan sangat menguntungkan. Sehingga jadi gimana nih hasilnya? X kuadrat min 3X min 4. Nah, mirip kayak tadi ya jadinya. Betul nggak? Sama dengan 0, jangan lupa. Ya udah sama dengan yang tadi ya. Bener nggak? Gak usah mikir lagi PQ-nya. Kita langsung bisa cari di sini. Berarti gimana nih? Ternyata sama saja ya dengan yang atas tadi. Jadi ini X ya kan? PQ-nya min 4 plus 1. Jadi nggak masalah ya mau yang dikurang 4-nya di depan atau mau di belakang, tidak masalah. Karena perkalian itu antara faktor depan dan faktor belakang mengenal sifat komutatif. Mau X tambah 1 dikali X min 4 sama saja dengan X min 4 dikali X plus 1. Ya, jadi tidak masalah. Sehingga berikutnya hasilnya gimana? Di sini berarti menjadi X kurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan di sini X1-nya sama dengan 4, lalu X2-nya berapa di sini? Negatif Negatif 1. 1. Jadi akar-akarnya adalah berapa? Min 1 dan 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas. Jadi intinya semuanya harus disederhanakan dulu, lalu menjadikan sama dengan 0 ya. Jadikan sama dengan 0, baru kita cari faktor-faktornya, baru kita faktorkan. Sekali lagi jangan pakai rumus ABC dulu ya, karena kita belum bahas itu pertama. Kedua, kalian harus menguasai memfaktorkan ini. Ya, karena ini akan digunakan terus, banyak dipakai. Jelas ya anak-anak ya? Oke, baik di sini. Ibu lanjutkan. Nomor berapa tadi janji Ibu? 11 ya? Oke, Naila minta tolong dibacakan nomor 11, Naila. X dalam kurung, Gimana? X? dalam kurung Ya. 10X tambah 3. Berapa? 10X tambah 3. Oke. Terus? Ditambah 2 Kurung dalam buka. kurung 3X tambah 1 sama dengan 0. Ya udah, kalau seperti ini, ya sudah. Berarti kita harus sederhanakan dulu kan? Kalau menyederhanakan gimana? Ya harus diuraikan dulu, kurungnya dibuka dulu. X-nya dikalikan 10X tambah 3, berarti X-nya mengalikan semua yang ada di dalam kurung. Maka dia menjadi gimana? 10X kuadrat plus 3X. berapa? 3X plus, stop. Daniel bentar. Mika, berapa Mika lanjutnya? Mika. Ya, Bu. Jadinya lanjutnya? Tambah 6X. Good, 6X plus berikutnya Lala. Pak? 2. Ya benar, sama dengan 0. Apa sih bertembak loh ya, hati-hati ya. Maka di sini menjadi 10. Kita sederhanakan, ini sejenis ya. Maka kita bisa sederhanakan 9X tambah 2 sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada yang bisa dibagi bilangan yang sama, maka tidak bisa kita sederhanakan. Kita harus terima apa adanya, nasib kita, ya. Bahwa di sini kita harus cari PQ-nya nih berarti. A-nya tidak sama dengan 1, ya. Pakai kuning. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya 10, ya. B-nya 9. C-nya 2. Berarti AC-nya berapa? 2 kali 10. 2 kali 10, 20 ya. Jadi kita cari di sini
Kalau dikali sama dengan 20, yaitu siapa? Si AC-nya, gitu kan? Kalau ditambah, hasilnya 9, yaitu si B. Kita lihat, ini perkaliannya positif. Hasilnya berarti pasti sejenis nih, harus positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Nah, ini berarti kita mau milih positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Positif. Positif dengan positif. Kenapa pilih positif dengan positif? Kenapa bukan negatif dengan negatif? Karena B-nya positif, Bu. Ya, karena jumlahnya positif. Nggak mungkin kan? Kalau negatif sama negatif jumlahnya positif, maka itulah sebabnya kenapa kita pilih positif dengan positif. Jelas ya? Nah, sekarang 20 nih, berapa sama berapa nih? Yang kalau dikali 20, kalau dijumlah 9. Berarti kan gitu kan? Kita cari yang jumlahnya 9, bukan selisihnya. 4 dan 5. Ya, betul. Sekali lagi Bu ingatkan, kalau nggak kepikiran pakai tabel langsung ya, jangan banyak cincong. Bagi 2 jauh pasti, bagi 2 10. Bagi 3 nggak bisa, bagi 4 langsung ketemu, 4 sama 5, jumlahnya 9. Ya, maka di sini berarti 4, 5, 4, 5. Cocok ya, atas bawah cocok. Maka kita bisa gunakan di sini, nah nggak bisa langsung ini ya, karena A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kita harus bikin tempat dulu alias couplingnya, per sama dengan 0. Ini berapa? A-nya 10 ya. 10x per 10. Masukkan tadi plus 4 plus 5. Gitu ya. Nah, baru kita di sini kita itukan faktornya. Ibu lupa pakai putih. Kayak lagi putih. Oke, 10 sama 4 sama-sama punya faktor berapa yang bisa dikeluarkan? 2. 2 ya. Oke, 2 kurung buka. Jadi berapa? 5x. 5x tambah 2. Gitu ya. Dikalikan 10, dikali 10 sama 5, faktor mana yang bisa keluar? Nah, ini kita 5. memfaktorkan langsung ya. 5 dalam kurung 2x tambah 1 per 10. Oke, dan 2 sama 5, 10 ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan. Maka hasilnya gimana? Jadi hasilnya adalah 5x tambah 2 dikali 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka gimana lanjutnya? 5x tambah 2 sama dengan 0 atau 2x tambah 1 sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Lanjut ya. Berikutnya ini persamaan biasa. Berarti 5x-nya sama dengan min 2. Berarti x-nya berapa? Negatif 2 per 5. Ingat ini bukan min 5 ya, bukan pindah ruas. Dasarnya menjadi per 5, kenapa? Karena 5x menjadi x dibagi 5. Luas kiri dibagi 5, luas kanan juga dibagi 5. Gitu ya. Jadi ini bukan pindah ruas. Yang pindah ruas itu kalau tambah kurang. Itu baru pindah ruas, jadi lawan. Ya. Kemudian di sini 2x sama dengan berapa? Negatif 1, jadi lawan ya. Maka x-nya berapa? Negatif 1 per 2. Oke, jadi akar-akarnya. Jadi, akar-akarnya adalah berapa? Negatif 2 per 5 sama negatif setengah. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, sebentar. Ibu stop rekornya dulu ya.